surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu, Greg. Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Rukyah Game Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah, terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang. Itu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Pak Panji Gumilang. Ya sudah, keliling-keliling melihat apa yang waktu itu Mas Luki mau lihat apa tentang Al Zaitun. Saya mau lihat semuanya yang heboh-heboh ini, karena saya bilang heboh karena memang semua serba besar. Ini pesantren terbesar se-Indonesia, tanahnya besar sekali. Al Zaitun ini juga pembayar PBB terbesar di Indramayu itu. Dan bayar listriknya pun mahal. Jadi saya pengen tahu kenapa listriknya bisa mahal. Terus buat apa lahannya besar? Ternyata ditunjukin tuh lahannya dipakai untuk bertani secara modern, secara tersusun sistem yang lebih baik, peternakannya ada, dan lain-lain. Dan saya lihat juga masjidnya besar sekali, daya tampungnya setahu saya itu bisa sampai puluhan ribu, bahkan lebih besar daripada daya tampungnya daripada Istiqlal. Dan ada kapal-kapal yang dibuat yang dimiliki oleh Al Zaitun, kapal-kapal laut yang mungkin sekitar berapa gross ton gitu, mungkin harga itu mahal-mahal. Jadi saya lihat semua, pas mau pulang terus ditanya, diajak besok datang ya, saya ulang tahun. Oh, ulang tahun, wah, acaranya di mana? Di sini kok. Saya pikir karena Pak Panji sudah berumur ya, mungkin akan dirayakan bersama anak cucunya dan staf-stafnya sedikit kecilan. Maka keesokan harinya tanggal 30 Juli saya datang lagi dengan baju casual, saya pakai kemeja biasa, tak pakai batik, tak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget, mobilnya itu udah ratusan dan peserta tamunya itu ribuan buat orang. Pada pakai jas rapi-rapi, saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah nggak memungkinkan, kan jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu, dipinjemin jas, nggak ada bensinnya di sini. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya. Dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan. Maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala dari sana. Menyambut, dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini, karena besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan, terus mengajarkan ilmu bukan agama saja, tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni itu. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji bilang itu memberikan sambutan terakhir ya. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah.
ikut dan Becky dan lain-lain kan, Rasa Intro, Nasi. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi? Saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Bahkan saya pikir saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan, yang ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia, akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten pada saat itu satu stroke. Dan itu yang aneh ya cuman hari itu saja dari kata-kata yang Shalom Alaikum itu. Selebihnya pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja, normal-normal saja. Kalau kita lihat bahwa santrinya begitu rapi, ya saya pikir ini berarti disiplin yang bagus. Apakah tidak heran dengan lihat soft-softnya yang bercampur? Karena pada saat acara satu sore itu bukan acara sholat, itu acara duduk di masjid, bukan acara sholat kan. Jadi saya pikir ya wajar saja. Nah lalu di video yang beredar ada sholat berjamaah, sholat Idul Fitri yang mana sambil bercampur. Itu di hari yang berbeda, momen yang berbeda karena saya sudah di Jakarta, saya sudah mengundurkan diri dari wakil bupati pada saat itu. Jadi saya nggak ada di acara sholat itu. Jadi saya tidak pernah sholat di Alamin. Saya sholatnya sholat asarnya saya di luar. Sholat asar di luar. Pas datang sudah sholat zuhur, jadi saya tidak sholat di situ dan saya tidak pernah sholat yang bersama, apalagi sholat id kan, saya nggak ada di situ. Nah, itu sebabnya saya akan bersaksi apa yang saya ketahui, apa yang saya alami. Saya tidak akan proses membela ataupun menyebutkan karena saksi ya saksi saja kan. Mungkin nanti setelah itu sempat bertemu lagi dengan Pak Panji, ada komunikasi secara personal yang terjalin. Setelah bertemu 2 kali itu saya tidak pernah ketemu lagi. Kalau personal hubungan apa mungkin kayak saling menyapa ya tentunya kan, karena kan kita nggak musuhan kan itu. Cuman kita belum sempat karena beberapa kali kan sempat kapan sholat Jumat di situ lah dilalahnya sayanya nggak pernah sempat pas hari Jumat di situ. Terus memang sepulang saya dari Al Zaitun pada saat itu setelah tanggal 30 kan banyak foto-foto beredar, ada beberapa dari tim internal lah, tim yang nggak internal banget itu pada ngomong, Pak jangan ke Al Zaitun. Kenapa? Al Zaitun itu begini. Ini begini itu seperti apa? Jeleneh, ada hal-hal yang ngawur, ada kasus-kasus. Saya bilang kalau nyeleneh seperti apa? Mumpung saya masih bisa komunikasi sama Pak Panji, saya akan menanyakan kenyelenehannya seperti apa. Apa ada tentang yang orang kalau zina itu bisa dibayar dosa itu bisa dibayar. Saya bilang sama dia, ini kamu serius, kalau kamu memang serius, saya pertama akan tanya sama Pak. Setelah itu saya akan nanya sama MUI, habis itu kita ke Kanwil nih, Kanwil Pak. Kenapa saya menjadi penting urusan ini buat saya? Karena saya di podium ngomong, betapa beruntungnya ibu bapak yang menyekolahkan anaknya di Al-Zaitun. Karena saya lihat konteksnya ini sekolahnya bagus, rapi, pesantrennya rapi, muridnya yang mau nyapu di pinggir jalan, tahu bagaimana cara bertani dan berusaha, tapi ilmu ngajinya ada. Sebabnya saya bilang betapa beruntungnya. Tapi kalau ternyata ini terbukti, kan berarti saya harus marah dong sama Pak Panji. Pak Panji membuat saya menjadi pempromot, tapi ini ada hal buruk. Tapi ternyata orang-orang yang bilang itu nggak ada yang mau bersaksi, malah cuma tataran katanya. Sehingga itu membuat saya jadi cuma prinsip kan gitu. Tapi kalau memang ada nanti saya bisa mengadvokasi lah, minimal saya bertabayun sama Pak Panji. Setelah itu saya akan tanya sama MUI, ketua MUI di Indramayu saya juga kenal, terus kita ke kantor Kanwil, tapi tidak ada. Jadi lah, habis itu hubungan saya sama Al Zaitun ya cuma berakhir di datangnya pada saat itu cuma 2 kali tahun lalu. Terus kalau komunikasinya sebenarnya apa? Tapi tidak lanjut soal yang tadi Bapak komunikasi ke kami itu belum sempat terlaksana waktu Bapak
belum sempat karena tidak ada orang yang mau untuk menyampaikan. Kalau kan saya tanya, Pak, begini bisa Pak, kamu melihat atau tidak? Saya tahu Pak, tapi teman-temanmu yang mana? Supaya ini tidak menjadi tantangan kita. Ini kita itu bisa menjadi kepada saya juga kan? Lah, saya di situ bukan cuma duduk diam, tapi saya juga mempromot. Malahan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan media pada saja yang bagaimana rasanya masuk ke dalam Al-Zaitun. Saya sebenarnya sempat heran ada media yang nanya seperti itu. Memang rasanya seperti apa sih masuk ke pesantren? Tahu udah ratusan pesantren yang saya masuki dan saya menjadi tamu. Ya rasanya biasa-biasa saja melihat fasilitas dan lain-lain kan. Tapi kok ini sampai ada pertanyaan seperti itu. Lalu saya ceritakan dia nggak ada apa-apa, biasa aja. Bahkan dari pagar depan, kenapa pagar itu ditutup? Karena saya tanya, kenapa pagar itu tutup? Orang kalau mau sholat seperti apa? Ya sholat aja, tapi pagar ditutup itu kan kadang-kadang kita punya aset banyak. Lihat dulu, saya kan belum itu kambingnya kan memang diumbar, kambingnya kan banyak. Kalau misalnya itu kan bisa hilang itu kambing atau keluar kambing gitu. Jadi bagi saya masuk akal kenapa itu ditutup. Dan kenapa jarak pagarnya jauh? Ya karena properti yang dimiliki oleh Al-Zaitun ini tanahnya luas sekali. Jadi memang kalau halaman rumah saya 10 meter, berarti kan pagarnya 10 meter. Nah ini kalau misalnya halaman rumah saya itu 1 kilometer, maka ya pagarnya 1 kilo dong. Itu yang membuat bahwa orang masuknya susah gitu. Terlepas dijaga atau tidak dijaga, ya rumah kita kan ada satpamnya, kadang-kadang dijaga. Nah itu dijelaskan sama Pak Panji Gumilang. Jadi bagi saya masuk akal saya hal seperti ini kan. Gitu. Tapi selebihnya saya tidak terlalu masuk ke ranah lebih dalam. Kenapa? Saya pun sebenarnya ini masjid banget bagus. Berapa ini bangunnya? Belum lagi tanah-tanahnya ribuan hektar. Saya tahu dari mana karena Al-Zaitun membayar PBB dulu, misalnya bayarnya ke Pemda Indramayu kan, bayar listriknya 100 berapa juta, 170 jutaan kan gitu. Wah ini dari mana? Saya pengen dong jadi kaya, tapi yang halal atau iban itu. Kalau pejabat kalau pengen kaya kan bahaya kalau tidak halal kan gitu. Ya, jadi pengusaha, nanti pengusaha agribisnis. Saya bilang fokus saya pada saat datang ke Al-Zaitun, fokus di kepala saya itu adalah bagaimana caranya bisa memajukan pertanian orang Indramayu. Banyak petani-petani di Indramayu yang sekarang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena mereka bertani secara tradisional. Nelayan-nelayannya banyak yang meninggal ketika naik kapal pergi ke laut, pulang dalam keadaan meninggal. Nah, di Al-Zaitun saya tahu pada saat itu adalah bisa memproduksi padi dengan lebih efektif dan efisien secara modern. Maka saya minta tolong, pokoknya saya akan kirim banyak petani untuk datang sini untuk belajar. Silakan. Bahkan saya akan membuat ini kapal-kapal ini menjadi contoh supaya para pembuat kapal di Karangsong Indramayu kan banyak pembuat kapal supaya bisa mencontoh prototipe atau kapal yang dibuat oleh Al-Zaitun yang mana itu lebih aman. Banyak yang nelayan itu kalau kena ke gudang kapal itu kan ada kayak kotaknya tuh buat dieselnya atau apa, itu banyak yang meninggal karena terhirup asap. Nah, di Al-Zaitun itu bikin kapal itu bagus gitu, nggak begitu. Jadi saya fokusnya ke situ, saya tidak bicara, saya nggak, fokus saya itu nggak ke arah yang agama, Pak. Saya cuma fokusnya tentang petani sama nelayan supaya bisa diajarkan lebih bagus. Selebihnya ya tidak cuma di benak saya, ini uangnya banyak banget, bisa beli ribuan, ini bicara triliun lah gitu. Tapi kan saya tidak sopan, asas kesopanan tidak mungkin saya nanya uangnya dari mana. Saya cuma kok kaya banget, hebat amat gitu. Nah, dibilang katanya itu dari usaha bisnis dan lain-lain. Dan sekarang ya akhirnya saya jadi tahu bahwa ada beberapa, ini saya sebagai pemirsa saya melihat bahwa di berita-berita dikatakan bahwa ada rekening-rekening yang dibekukan oleh PPATK, dan tidak mungkin PPATK membekukan rekening mbak atau mas kalau tidak ada indikasi kan. Benar atau salah nanti pengadilan yang memutuskan, tapi saat ini ada indikasi seperti sampai hadirnya saya saat ini diundang oleh penyidik Reskrim. Ini kan berarti ada hal peristiwa hukum, ada dugaan-dugaan. Nah, ini kita lihatlah di mana ke depannya. Dan nanti saya juga pengen tahu ada apa di dalam sana. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak ya. Boleh mendapat penjelasan apa? Iya, apakah saat abang menjabat itu ada kerjasama yang terjalin antara Kabupaten Indramayu dengan Al-Zaitun mungkin dengan
dari Pak. Secara formal yang saya tahu tidak ada kerjasama antara Pemda Indramayu dengan Al Zaitun. Kalau personal saya tidak tahu. Nah, kalau saya personal tidak ada kan itu. Pernah nggak saya menerima sesuatu dari Al Zaitun? Pernah, yaitu jas dan peci pas saya datang waktu itu. Tapi kalau misalnya kayak uang atau apa, kan nanti PPATK bisa membuktikan kan uang-uang di rekening saya itu uang dari mana. Tapi kalau dari Pemda ke Al Zaitun itu ada nggak Pak? Bisa mungkin kerjasama? Setahu saya tidak ada. Jadi Pemda itu mendapatkan retribusi ya paling dari PBB. Terus mungkin kalau setahu saya cuma PBB deh. Karena yang lainnya kan kalau Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Kan gitu. Jadi perizinannya untuk Ponpes itu dari Kementerian Agama. Dan kalau ada anggaran-anggaran dari pemerintah kepada Ponpes itu mungkin dana BOS ya. BOS itu kan kepada siswanya. Tapi kalau dari Pemda saya ingat-ingat kembali tidak ada dan mungkin hanya perizinan. Kalau perizinan memang ada biaya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Gini. Saya dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira. Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang. Itu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Pak Panji Gumilang. Ya sudah, keliling-keliling melihat apa yang waktu itu Mas Luki mau lihat apa tentang Al Zaitun. Saya mau lihat semuanya yang heboh-heboh ini, karena saya bilang heboh karena memang semua serba besar. Ini pesantren terbesar se-Indonesia, tanahnya besar sekali. Al Zaitun ini juga pembayar PBB terbesar di Indramayu itu. Dan bayar listriknya pun mahal. Jadi saya pengen tahu kenapa listriknya bisa mahal. Terus buat apa lahannya besar? Ternyata ditunjukin tuh lahannya dipakai untuk bertani secara modern, secara sistem yang lebih baik, peternakannya ada, dan lain-lain. Dan saya lihat juga masjidnya besar sekali, daya tampungnya setahu saya itu bisa sampai puluhan ribu, bahkan lebih besar daripada daya tampungnya daripada Istiqlal. Dan ada kapal-kapal yang dibuat yang dimiliki oleh Al Zaitun, kapal-kapal laut yang mungkin sekitar berapa gross ton gitu, mungkin harga itu mahal-mahal. Jadi saya lihat semua, pas mau pulang terus ditanya, diajak besok datang ya, saya ulang tahun. Oh, ulang tahun, wah acaranya di mana? Di sini kok. Saya pikir karena
Pak Panji sudah berumur ya, mungkin akan dirayakan bersama anak cucunya dan staf-stafnya sedikit kecilan. Maka keesokan harinya tanggal 30 Juli saya datang lagi dengan baju seksual, saya pakai kemeja biasa, nggak pakai baju, nggak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget, mobilnya itu udah ratusan dan peserta tamunya itu ribuan orang, pada pakai jas rapi-rapi. Saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah nggak memungkinkan kan, jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu, dipinjemin jas, nggak ada bensinnya di situ. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya. Dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan. Maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala daerah di sana. Menyambut dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini. Pesantren besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan, terus mengajarkan ilmu bukan agama saja, tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni dulu. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji bilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah assalamualaikum Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut dan Peki dan lain-lain, baca intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir sempat bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan, yang ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri, karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia, akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri, walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten bahasa itu satu stroke. Dan itu yang aneh ya cuma hari itu saja dari kata-kata yang Shalom Alaikum itu. Selebihnya pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja, normal-normal saja. Kalau kita lihat bahwa santrinya begitu rapi, ya saya pikir ini berarti disiplin yang bagus. Apakah tidak heran dengan lihat soft-softnya yang bercampur? Karena pada saat acara satu solo itu bukan acara sholat, itu acara duduk di masjid, bukan acara sholat kan. Jadi saya pikir ya wajar saja. Nah lalu di video yang beredar ada sholat berjamaah, sholat Idul Fitri, yang mana sholatnya bercampur. Itu di hari yang berbeda, momen yang berbeda karena saya sudah di Jakarta, saya sudah mengundurkan diri dari wakil bupati pada saat itu. Jadi saya nggak ada di acara sholat itu. Jadi saya tidak pernah sholat di tempat lain. Saya sholatnya waktu sholat asarnya saya di luar, sholat asar di luar. Pas datang sudah sholat zuhur, jadi saya tidak sholat di situ dan saya tidak pernah sholat yang bersama, apalagi sholat id kan, saya nggak ada di situ. Nah itu sebabnya saya akan bersaksi apa yang saya ketahui, apa yang saya alami. Saya tidak akan proses membela ataupun menyebutkan karena saksi ya saksi saja. Tapi kalau itu sempat bertemu lagi dengan Pak Panji, ada komunikasi secara personal yang terjalin? Setelah bertemu 2 kali itu saya tidak pernah ketemu lagi. Kalau personal hubungan apa mungkin kayak saling menyapa ya tentunya kan. Karena kan kita nggak musuhan kan gitu. Cuman kita belum sempat karena beberapa kali kan sempat kapan sholat Jumat di situ, dilalah ya. Sayanya nggak pernah sempat pas hari Jumat di situ. Terus memang sepulang saya dari Al Zaitun pada saat itu setelah tanggal 30 kan banyak foto-foto beredar. Ada beberapa dari tim internal lah, tim gitu, yang nggak internal banget itu pada ngomong Pak jangan ke Al Zaitun.
kenapa Al Zaitun itu begini. Ini begini itu seperti apa? Nyeleneh, ada hal yang ngawur, ada kasus-kasus. Saya bilang kalau nyeleneh seperti apa? Mumpung saya masih bisa komunikasi sama Pak Panji, saya akan menanyakan kenyelenehannya seperti apa. Apa ada lagi tentang yang orang kalau zina tuh bisa dibayar dosa itu bisa dibayar. Saya bilang sama dia, ini kamu serius, kalau kamu memang serius, saya pertama akan tanya sama orang. Setelah itu saya akan nanya sama MUI, habis itu kita ke Kanwil nih, Kanwil Depak. Kenapa saya menjadi penting urusan ini buat saya? Karena saya di podium ngomong, betapa beruntungnya ibu bapak yang menyekolahkan anaknya di Al Zaitun. Karena saya lihat konteksnya, ini sekolahnya bagus, rapi, pesantrennya rapi, muridnya yang mau nyapu di pinggir jalan, tahu bagaimana cara bertani dan berusaha, tapi ilmu ngajinya ada. Sebabnya saya bilang betapa beruntungnya. Tapi kalau ternyata ini terbukti, kan berarti saya harus marah dong sama Pak Panji. Berarti membuat saya menjadi mempromot, tapi ini ada hal buruk. Tapi ternyata orang-orang yang bilang itu nggak ada yang mau bersaksi, malah cuma tataran katanya. Sehingga itu membuat saya jadi cuma prinsip kan gitu. Tapi kalau memang ada, nanti saya bisa mengadvokasi lah, minimal saya bertabayun sama Pak Panji. Setelah itu saya akan tanya sama MUI, ketua MUI di Indramayu saya juga kenal, habis itu kita ke kantor Kanwil, tapi tidak ada. Jadi sudah, habis itu hubungan saya sama Al Zaitun ya cuma berakhir di datangnya pada saat itu cuma 2 kali tahun lalu. Terus kalau komunikasi ya sekedar menyapa Tapi saja. tidak lanjut soal yang tadi Bapak komunikasi kami itu belum sempat terlaksana waktu masuk ke Belum sempat karena tidak ada orang yang mau untuk menyampaikan. Kalau kan saya tanya, Pak, begini bisa kan kamu melihat atau tidak? Saya tahu Pak, tapi temanmu yang mana? Supaya ini tidak menjadi tantangan kita. Kita itu bisa menjadi kepada saya juga kan? Lah wong saya di situ bukan cuma duduk diam, tapi saya juga mempromot. Malahan ada beberapa pertanyaan media pada saat itu yang bagaimana rasanya masuk ke dalam Asia itu. Saya sebenarnya sempat heran ada media yang nanya seperti itu. Memang rasanya seperti apa sih masuk pesantren? Kok udah ratusan pesantren yang saya masuki dan saya menjadi tamu. Ya rasanya biasa-biasa saja melihat fasilitas dan lain-lain kan. Tapi kok ini sampai ada pertanyaan seperti itu. Lalu saya ceritakan dia nggak ada apa-apa, biasa aja. Bahkan dari pagar depan, kenapa pagar itu ditutup? Karena saya tanya, kenapa pagar itu tutup? Orang kalau mau sholat seperti apa? Ya sholat aja, tapi pagar ditutup itu kan karena kita punya aset banyak. Lihat dulu, saya kan belum itu kambingnya kan memang dibubar, kambingnya kan banyak. Kalau misalnya itu kan bisa hilang itu kambing atau keluar kambing gitu. Jadi bagi saya masuk akal kenapa itu ditutup. Dan kenapa jarak pagarnya jauh? Ya karena properti yang dimiliki oleh Al Zaitun ini tanahnya luas sekali. Jadi memang kalau halaman rumah saya 10 meter, berarti kan pagarnya 10 meter. Nah ini kalau misalnya halaman rumah saya itu 1 kilometer, maka ya pagarnya 1 kilo dong. Itu yang membuat bahwa orang masuknya susah gitu. Terlepas dijaga atau tidak dijaga, ya rumah kita kan ada satpamnya, kadang-kadang dijaga. Nah itu dijelaskan sama Pak Panji Gumilang. Jadi bagi saya masuk akal saya seperti ini kan. Gitu. Tapi selebihnya saya tidak terlalu masuk ke ranah lebih dalam. Kenapa? Saya pun sebenarnya ini masjid banget bagus. Berapa ini bangunnya? Belum lagi tanahnya ribuan hektar. Saya tahu dari mana karena Al Zaitun pembayar PBB itu misalnya bayarnya ke Pemda Indramayu kan gitu. Bayar listriknya 100 berapa juta, 170 jutaan kan gitu. Uangnya dari mana? Saya pengen dong jadi kaya tapi yang halal atau iban gitu. Kalau pejabat kalau pengen kaya kan bahaya kalau tidak halal kan gitu. Ya, jadi pengusaha, nanti pengusaha agribisnis. Saya bilang fokus saya pada saat datang ke Al Zaitun, fokus di kepala saya itu adalah bagaimana caranya bisa memajukan pertanian orang Indramayu. Banyak petani-petani di Indramayu yang sekarang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena mereka bertani tradisional. Nelayan-nelayannya pun banyak yang meninggal ketika naik kapal pergi ke laut, pulang dalam keadaan meninggal. Nah, di Al Zaitun saya tahu pada saat itu adalah bisa memproduksi padi dengan lebih efektif, efisien secara modern. Maka saya minta tolong, pokoknya saya akan kirim banyak petani untuk datang sini untuk belajar. Silakan. Bahkan saya akan membuat ini kapal-kapal ini menjadi contoh supaya para pembuat kapal di Karangsong Indramayu kan banyak pembuat kapal supaya bisa mencontoh prototipe atau kapal yang dibuat oleh Al Zaitun yang mana itu lebih aman. Banyak yang
nelayan itu kalau kena ke gudang kapal tuh kan ada kayak kotaknya tuh buat dieselnya atau apa, itu banyak yang meninggal karena terhirup asap. Nah di Alza itu tuh bikin kapal itu bagus gitu, nggak begitu. Jadi saya fokusnya ke situ, saya tidak bicara, saya nggak fokus saya itu nggak ke arah yang agama Pak. Saya cuma fokusnya tentang petani sama nelayan supaya bisa diajarkan lebih bagus. Selebihnya ya tidak cuma di benak saya, ini uangnya banyak banget, bisa beli ribuan, ini bicara triliun lah gitu. Tapi kan saya tidak sopan, asas kesopanan tidak mungkin saya nanya uangnya dari mana. Saya cuma kok kaya banget, hebat amat gitu. Nah, dibilang katanya itu dari usaha bisnis dan lain-lain. Dan sekarang ya akhirnya saya jadi tahu bahwa ada beberapa, ini saya sebagai pemirsa saya melihat bahwa di berita-berita dikatakan bahwa ada rekening-rekening yang dibekukan oleh PPATK, dan tidak mungkin PPATK membekukan rekening Mbak atau Mas kalau tidak ada indikasi kan. Benar atau salah nanti pengadilan yang memutuskan, tapi saat ini ada indikasi seperti sampai hadirnya saya saat ini diundang oleh penyidik Reskrim. Ini kan berarti ada hal peristiwa hukum, ada dugaan-dugaan. Nah, ini kita lihatlah di mana ke depannya, dan nanti saya juga pengen tahu ada apa di dalam sana. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak ya. boleh mendapat tegasan lagi nggak Pak? Apa? Iya. Iya. Nah, tadi kan gue disebut apakah saat abang menjabat itu ada kerjasama yang terjalin antara Kabupaten Indramayu dengan Alza itu mungkin dengan adanya transfer uang? Secara formal yang saya tahu tidak ada kerjasama antara Pemda Indramayu dengan Alza itu. Kalau personal saya tidak tahu. Nah kalau saya personal tidak ada kan itu. Pernah nggak saya menerima sesuatu dari Alza itu? Pernah, yaitu jas dan peci pas saya datang waktu itu. Tapi kalau misalnya kayak uang atau apa, kan nanti PPATK bisa membuktikan kan uang di rekening saya itu uang dari mana kan. Tapi kalau dari Pemda ke Alza itu ada nggak Pak? Misalnya mungkin kerjasama? Setahu saya tidak ada. Jadi Pemda itu mendapatkan retribusi ya paling dari PBB. Terus mungkin kalau setahu saya cuma PBB deh. Karena yang lainnya kan kalau Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Jadi perizinannya untuk Ponpes itu dari Kementerian Agama. Dan kalau ada anggaran-anggaran dari pemerintah kepada Ponpes itu mungkin dana BOS ya. BOS itu kan kepada siswanya. Tapi kalau dari Pemda saya ingat-ingat kembali tidak ada, dan mungkin hanya perizinan. Kalau perizinan memang ada biaya. Ya. Ya, sama-sama. Surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu guys. Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat ke
untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang. Itu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Pak Panji Gumilang. Ya sudah, keliling-keliling melihat apa yang waktu itu Mas Lutfi mau lihat apa tentang Al Zaitun. Saya mau lihat semuanya yang heboh-heboh ini, karena saya bilang heboh karena memang semua serba besar. Ini pesantren terbesar se-Indonesia, tanahnya besar sekali. Al Zaitun ini juga pembayar PBB terbesar di Indramayu itu. Dan bayar listriknya pun mahal. Jadi saya pengen tahu kenapa listriknya bisa mahal. Terus buat apa lahannya besar? Ternyata ditunjukin tuh lahannya dipakai untuk bertani secara modern, secara tersusun sistem yang lebih baik, peternakannya ada, dan lain-lain. Dan saya lihat juga masjidnya besar sekali, daya tampungnya setahu saya itu sampai puluhan ribu, bahkan lebih besar daripada daya tampungnya daripada Istiqlal. Dan ada kapal-kapal yang dibuat yang dimiliki oleh Al Zaitun, kapal-kapal laut yang mungkin sekitar berapa gross ton gitu, mungkin harga itu mahal-mahal. Jadi saya lihat semua, pas mau pulang terus ditanya, diajak besok datang ya, saya ulang tahun. Oh, ulang tahun, wah, acaranya di mana? Di sini kok. Saya pikir karena Pak Panji sudah berumur ya, mungkin akan dirayakan bersama anak cucunya dan staf-stafnya sedikit kecilan. Maka keesokan harinya tanggal 30 Juli saya datang lagi dengan baju casual, saya pakai kemeja biasa, tak pakai batik, tak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget, mobilnya itu udah ratusan dan peserta tamunya itu ribuan. Buat orang pada pakai jas rapi-rapi, saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah nggak memungkinkan, kan jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu, dipinjemin jas, nggak ada bensinnya di sini. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya. Dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan. Maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala dari sana menyambut, dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini. Pesantren besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan, terus mengajarkan ilmu bukan agama saja, tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni itu. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji bilang itu memberikan sambutan terakhir ya. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah assalamualaikum Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut dan PKI dan lain-lain kan. Saya ngaji, tapi ini baru pertama nih saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi, saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi, malah saya pikir sempat bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu shalom kan, kalau orang Nasrani kan shalom gitu kan, assalamualaikum kan, yang ada nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia, akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal sekarang, tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten pada saat itu, satu stroke. Dan itu yang aneh ya, cuman hari itu saja dan kata-kata yang shalom alaikum itu. Selebihnya pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja, normal-normal saja. Kalau kita lihat bahwa santrinya begitu rapi, ya saya pikir ini berarti disiplin yang bagus. Apakah tidak heran dengan lihat soft-softnya yang bercampur? Karena pada saat acara satu itu bukan acara sholat, itu acara duduk di masjid, bukan acara sholat kan. Jadi saya pikir ya wajar saja. Nah lalu di video yang beredar ada sholat
berjamaah sholat Idul Fitri, yang mana saya bercampur. Itu di hari yang berbeda, momen yang berbeda, karena saya sudah di Jakarta, saya sudah mengundurkan diri dari wakil bupati pada saat itu. Jadi saya nggak ada di acara sholat itu. Jadi saya tidak pernah sholat di Alamin. Saya sholatnya waktu sholat asarnya saya di luar, sholat asar di luar. Pas datang sudah sholat tidur, jadi saya tidak sholat di situ dan saya tidak pernah sholat yang bersama, apalagi sholat id kan, saya nggak ada di situ. Nah, itu sebabnya saya akan bersaksi apa yang saya ketahui, apa yang saya alami. Saya tidak akan proses membela ataupun menyebutkan, karena saksi ya saksi saja kan. Mungkin nanti kalau itu sempat bertemu lagi dengan Pak Panji, ada komunikasi secara personal yang terjalin. Setelah bertemu 2 kali itu saya tidak pernah ketemu lagi. Kalau personal hubungan apa mungkin kayak saling menyapa ya tentunya kan, karena kan kita nggak musuhan kan itu. Cuman kita belum sempat, karena beberapa kali kan sempat kapan mau sholat Jumat di situ, lah dilalahnya sayanya nggak pernah sempat pas hari Jumat di situ. Terus memang sepulang saya dari Al Zaitun pada saat itu setelah tanggal 30 kan banyak foto-foto beredar, ada beberapa dari tim internal lah, tim yang nggak internal banget itu pada ngomong, Pak jangan ke Al Zaitun. Kenapa? Al Zaitun itu begini, ini begini itu seperti apa? Nyeleneh, ada hal-hal yang ngawur, ada kasus-kasus. Saya bilang kalau nyeleneh seperti apa? Mumpung saya masih bisa komunikasi sama Pak Panji, saya akan menanyakan kenyelenehannya seperti apa. Apa ada lagi tentang yang orang kalau zina itu bisa dibayar dosa, dosa itu bisa dibayar. Saya bilang sama dia, ini kamu serius, kalau kamu memang serius, saya pertama akan tanya sama Pak Panji. Setelah itu saya akan nanya sama MPI, habis itu kita ke Kanwil nih, Kanwil Pak, kenapa saya menjadi penting urusan ini buat saya? Karena saya di podium ngomong, betapa beruntungnya ibu bapak yang menyekolahkan anaknya di Al Zaitun. Karena saya lihat konteksnya, ini sekolahnya bagus, rapi, pesantrennya rapi, muridnya yang mau nyapu di pinggir jalan, tahu bagaimana cara bertani dan berusaha, tapi ilmu ngajinya ada. Sebabnya saya bilang betapa beruntungnya. Tapi kalau ternyata ini terbukti, kan berarti saya harus marah dong sama Pak Panji. Berarti membuat saya menjadi mempromot, tapi ini ada hal buruk. Tapi ternyata orang-orang yang bilang itu nggak ada yang mau bersaksi, malah cuma tataran katanya. Sehingga itu membuat saya jadi cuma prinsip kan gitu. Tapi kalau memang ada, nanti saya bisa mengadvokasi lah, minimal saya bertabayun sama Pak Panji. Setelah itu saya akan tanya sama MUI, ketua MUI di Indramayu saya juga kenal, habis itu kita ke kantor Kanwil, tapi tidak ada. Jadi sudah, habis itu hubungan saya sama Al Zaitun ya cuma berakhir di datangnya pada saat itu cuma 2 kali tahun lalu. Terus kalau komunikasi sebenarnya apa? Tapi tidak lanjut soal yang tadi Bapak komunikasi ke Kanwil itu belum sempat terlaksana waktu Bapak jadwal. Belum sempat karena tidak ada orang yang mau untuk menyampaikan. Kalau kan saya tanya, Pak, begini bisa kan kamu melihat atau tidak? Saya tahu apa, tapi teman-temanmu yang mana? Supaya ini tidak menjadi tantangan kita. Ini kita itu bisa menjadi kepada saya juga kan? Lah wong saya di situ bukan cuma duduk diam, tapi saya juga mempromot. Malahan ada beberapa pertanyaan media pada saja yang bagaimana rasanya masuk ke dalam Al Zaitun. Saya sebenarnya sempat heran ada media yang nanya seperti itu. Memang rasanya seperti apa sih masuk ke pesantren? Tahu udah ratusan pesantren yang saya masuki dan saya menjadi tamu. Ya rasanya biasa-biasa saja, melihat fasilitas dan lain-lain kan. Tapi kok ini sampai ada pertanyaan seperti itu. Lalu saya ceritakan dia nggak ada apa-apa, biasa aja. Bahkan dari pagar depan, kenapa pagar itu tutup? Karena saya tanya, kenapa pagar itu tutup? Orang kalau mau sholat seperti apa? Ya sholat aja, tapi pagar tutup itu kan kadang-kadang kita punya aset banyak. Lihat dulu, misalkan dulu itu kambingnya kan memang diumbar, kambingnya kan banyak. Kalau misalkan itu kan bisa hilang itu kambing atau keluar kambing gitu. Jadi bagi saya masuk akal kenapa itu ditutup. Dan kenapa jarak pagarnya jauh? Ya karena properti yang dimiliki oleh Al Zaitun ini tanahnya luas sekali. Jadi memang kalau halaman rumah saya 10 meter, berarti kan pagarnya 10 meter. Nah ini kalau misalnya halaman rumah saya itu 1 kilometer, maka ya pagarnya 1 kilo dong. Itu yang membuat bahwa orang masuknya susah gitu. Terlepas dijaga atau tidak dijaga, ya rumah kita kan ada satpamnya, kadang-kadang dijaga. Nah itu dijelaskan sama Pak Panji Gumilang. Jadi bagi saya masuk akal saya hal seperti ini kan. Gitu.
Tapi selebihnya saya tidak terlalu masuk ke ranah lebih dalam. Kenapa? Saya pun sebenarnya ini masjid banget, bagus, berapa ini bangunnya? Belum lagi tanah-tanahnya ribuan hektar. Saya tahu dari mana? Karena Al Zaitun pembayar PBB terus sekarang bayarnya ke Pemda Indramayu kan. Bayar listriknya 100 berapa juta, 170 jutaan kan gitu. Uangnya dari mana? Saya pengen dong jadi kaya, tapi yang halal atau iban itu. Kalau pejabat, kalau pengen kaya kan bahaya kalau tidak halal kan itu. Ya, jadi pengusaha, nanti pengusaha agribisnis. Saya bilang, fokus saya pada saat datang ke Al Zaitun, fokus di kepala saya itu adalah bagaimana caranya bisa memajukan pertanian orang Indramayu. Banyak petani-petani di Indramayu yang sekarang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena mereka bertani secara tradisional. Nelayan-nelayannya banyak yang meninggal ketika naik kapal pergi ke laut, pulang dalam keadaan meninggal. Nah, di Al Zaitun saya tahu pada saat itu adalah bisa memproduksi padi dengan lebih efektif dan efisien secara modern. Maka saya minta tolong, pokoknya saya akan kirim banyak petani untuk datang sini untuk belajar. Silakan. Bahkan saya akan membuat ini kapal-kapal ini menjadi contoh supaya para pembuat kapal di Karangsong Indramayu kan banyak pembuat kapal supaya bisa mencontoh prototipe atau kapal yang dibuat oleh Al Zaitun yang mana itu lebih aman. Banyak yang nelayan itu kalau kena ke gudang kapal itu kan ada kayak kotaknya tuh buat dieselnya atau apa, itu banyak yang meninggal karena terhirup asap. Nah, di Al Zaitun itu bikin kapal itu bagus gitu, nggak begitu. Jadi saya fokus ke situ, saya tidak bicara, saya nggak fokus saya itu nggak ke arah yang agama, Pak. Saya cuma fokusnya tentang petani sama nelayan supaya bisa diajarkan lebih bagus. Selebihnya ya tidak cuma di benak saya, ini uangnya banyak banget, bisa beli ribuan, ini bicara triliun lah gitu. Tapi kan saya tidak sopan, asas kesopanan tidak mungkin saya nanya uangnya dari mana. Saya cuma kok kaya banget, hebat amat gitu. Nah, dibilang katanya itu dari usaha bisnis dan lain-lain. Dan sekarang ya akhirnya saya jadi tahu bahwa ada beberapa ini saya sebagai pemirsa saya melihat bahwa di berita-berita dikatakan bahwa ada rekening-rekening yang dibekukan oleh PPATK dan tidak mungkin PPATK membekukan rekening Mbak atau Mas kalau tidak ada indikasi kan. Benar atau salah nanti pengadilan yang memutuskan, tapi saat ini ada indikasi seperti sampai hadirnya saya saat ini diundang oleh penyidik Reskrim. Ini kan berarti ada hal peristiwa hukum, ada dugaan-dugaan. Nah, ini kita lihatlah di mana ke depannya. Dan nanti saya juga pengen tahu ada apa di dalam sana. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak ya. Boleh mendapat penjelasan Apa? Iya. Apakah saat abang menjabat itu ada kerjasama yang terjadi antara Kabupaten Indramayu dengan Al Zaitun mungkin dengan adanya transportasi uang? Secara formal yang saya tahu tidak ada kerjasama antara Pemda Indramayu dengan Al Zaitun. Kalau personal saya tidak tahu. Nah, kalau saya personal tidak ada kan itu. Pernah nggak saya menerima sesuatu dari Al Zaitun? Pernah, yaitu jas dan peci pas saya datang waktu itu. Tapi kalau misalnya kayak uang atau apa, kan nanti PPATK bisa membuktikan kan uang di rekening saya itu uang dari mana. Tapi kalau dari Pemda ke Al Zaitun itu ada nggak? Bisa mungkin kerjasama? Setahu saya tidak ada. Jadi Pemda itu mendapatkan retribusi ya paling dari PBB. Terus mungkin kalau setahu saya cuma PBB deh. Karena yang lainnya kan kalau Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Jadi perizinannya untuk Ponpes itu dari Kementerian Agama. Dan kalau ada anggaran-anggaran dari pemerintah kepada Ponpes itu mungkin dana BOS ya. BOS itu kan kepada siswanya. Tapi kalau dari Pemda saya ingat-ingat kembali tidak ada dan mungkin hanya perizinan. Kalau perizinan memang ada biaya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Gini. Saya dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu
jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu. Greg. Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Lucky Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah, terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang. Itu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Pak Panji Gumilang. Ya sudah, keliling-keliling melihat apa yang waktu itu Mas Luki mau lihat apa tentang Al Zaitun. Saya mau lihat semuanya yang heboh-heboh ini, karena saya bilang heboh karena memang semua serba besar. Ini pesantren terbesar se-Indonesia, tanahnya besar sekali. Al Zaitun ini juga pembayar PBB terbesar di Indramayu itu. Dan bayar listriknya pun mahal. Jadi saya pengen tahu kenapa listriknya bisa mahal. Terus buat apa lahannya besar? Ternyata ditunjukin tuh lahannya dipakai untuk bertani secara modern, secara tersusun sistem yang lebih baik, peternakannya ada, dan lain-lain. Dan saya lihat juga masjidnya besar sekali, daya tampungnya setahu saya itu bisa sampai puluhan ribu, bahkan lebih besar daripada daya tampungnya daripada Istiqlal. Dan ada kapal-kapal yang dibuat yang dimiliki oleh Al Zaitun, kapal-kapal laut yang mungkin sekitar berapa gross ton gitu, mungkin harga itu mahal-mahal. Jadi saya lihat semua, pas mau pulang terus ditanya, diajak besok datang ya, saya ulang tahun. Oh, ulang tahun, wah, acaranya di mana? Di sini kok. Saya pikir karena Pak Panji sudah berumur ya, mungkin akan dirayakan bersama anak cucunya dan staf-stafnya sedikit kecilan. Maka keesokan harinya tanggal 30 Juli saya datang lagi dengan baju seksual, saya pakai kemeja biasa, nggak pakai batik, nggak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget, mobilnya itu udah ratusan dan peserta tamunya itu ribuan orang, pada pakai jas rapi-rapi. Saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah nggak memungkinkan, kan jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu, dipinjemin jas, nggak ada bensinnya di sini. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya. Dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan. Maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala daerah di sana. Menyambut, dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini, karena besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalan itu, di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan, terus mengajarkan ilmu bukan agama saja, tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni-testimoni itu. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji bilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut dan Peki dan lain-lain, baca intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan
Kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan. Ya ada nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri. Karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri, walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten bahasa itu satu stroke. Dan itu yang aneh ya cuman hari itu saja dan kata-kata yang shalom alaikum itu. Selebihnya pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semua berjalan baik-baik saja, normal-normal saja. Kalau kita lihat bahwa santrinya begitu rapi, ya saya pikir ini berarti disiplin yang bagus. Apakah tidak heran dengan lihat soft-softnya yang bercampur? Karena pada saat acara satu show itu bukan acara sholat, itu acara duduk di masjid, bukan acara sholat kan. Jadi saya pikir ya wajar saja. Nah lalu di video yang beredar ada sholat berjamaah, sholat Idul Fitri yang mana softnya bercampur. Itu di hari yang berbeda, momen yang berbeda karena saya sudah di Jakarta, saya sudah mengundurkan diri dari wakil bupati pada saat itu. Jadi saya nggak ada di antara sholat itu. Jadi saya tidak pernah sholat di tempat lain. Saya sholatnya waktu sholat asarnya saya di luar. Sholat asar di luar. Pas datang sudah sholat zuhur, jadi saya tidak sholat di situ dan saya tidak pernah sholat yang bersama, apalagi sholat id kan. Saya nggak ada di situ. Nah, itu sebabnya saya akan bersaksi apa yang saya ketahui, apa yang saya alami. Saya tidak akan proses membela ataupun menyebutkan karena saksi ya saksi saja kan. Mungkin tapi kalau itu sempat bertemu lagi dengan Pak Panji, ada komunikasi secara personal yang terjalin. Setelah bertemu 2 kali itu saya tidak pernah ketemu lagi. Kalau personal hubungan apa mungkin kayak saling menyapa ya tentunya kan. Karena kan kita nggak musuhan kan gitu. Cuman kita belum sempat karena beberapa kali kan sempat kapan sholat Jumat di situ dilalahnya sayanya nggak pernah sempat pas hari Jumat di situ. Terus memang sepulang saya dari Al Zaitun pada saat itu setelah tanggal 30 kan banyak foto-foto beredar, ada beberapa dari tim internal lah tim gitu, yang nggak internal banget gitu pada ngomong Pak jangan ke Al Zaitun. Kenapa? Al Zaitun itu begini. Ini begini itu seperti apa? Nyeleneh, ada hal yang ngawur, ada kasus-kasus. Saya bilang kalau nyeleneh seperti apa? Mumpung saya masih bisa komunikasi sama Pak Panji, saya akan menanyakan kenyelenehannya seperti apa. Apa ada tentang yang orang kalau zina itu bisa dibayar dosa itu bisa dibayar. Saya bilang sama dia, ini kamu serius, kalau kamu memang serius, saya pertama akan tanya sama Pak. Setelah itu saya akan nanya sama MUI, habis itu kita ke Kanwil nih, Kanwil Pak. Kenapa saya menjadi penting urusan ini buat saya? Karena saya di podium ngomong, betapa beruntungnya ibu bapak yang menyekolahkan anaknya di Al Zaitun. Karena saya lihat konteksnya, ini sekolahnya bagus, rapi, pesantrennya rapi, muridnya yang mau nyapu di pinggir jalan, tahu bagaimana cara bertani dan berusaha, tapi ilmu ngajinya ada. Sebabnya saya bilang betapa beruntungnya. Tapi kalau ternyata ini terbukti, kan berarti saya harus marah dong sama Pak Panji. Pak Panji membuat saya menjadi mempromot, tapi ini ada hal buruk. Tapi ternyata orang-orang yang bilang itu nggak ada yang mau bersaksi, malah cuma tataran katanya. Sehingga itu membuat saya jadi prinsip kan. Tapi kalau memang ada, nanti saya bisa mengadvokasi lah minimal saya bertabayun sama Pak Panji. Setelah itu saya akan tanya sama MUI, ketua MUI di Indramayu saya juga kenal, habis itu kita ke kantor Kanwil, tapi tidak ada. Jadi sudah, habis itu hubungan saya sama Al Zaitun ya cuma berakhir di datangnya pada saat itu cuma 2 kali tahun lalu. Terus kalau komunikasi ya sekedar menyapa Tapi tidak lanjut soal yang tadi Bapak komunikasi Kanwil itu belum sempat terlaksana waktu Bapak itu. Belum sempat karena tidak ada orang yang mau untuk menyampaikan. Kalau kan saya tanya, Pak, begini bisa Pak, kamu melihat atau tidak?
saya itu apa, tapi teman saya, temanmu yang mana, supaya ini tidak menjadi tantangan kita. Ini kita itu bisa menjadi kepada saya juga kan. Lah wong saya di situ bukan cuma duduk diam, tapi saya juga mempromot. Malahan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan media pada saja yang bagaimana rasanya masuk ke dalam masa itu. Saya sebenarnya sempat heran ada media yang hanya seperti itu. Memang rasanya seperti apa sih masuk ke pesantren? Toh udah ratusan pesantren yang saya masuki dan saya menjadi tamu. Ya rasanya biasa-biasa saja melihat fasilitas dan lain-lain kan. Tapi kok ini sampai ada pertanyaan seperti itu. Lalu saya ceritakan dia nggak ada apa-apa, biasa aja. Bahkan dari pagar depan, kenapa pagarnya ditutup? Karena saya tanya, kenapa pagarnya ditutup? Orang kalau mau sholat seperti apa? Ya sholat aja, tapi pagar ditutup itu kan karena kita punya aset banyak. Lihat dulu, saya kan belum itu apa kambingnya kan memang itu kambingnya kan banyak. Kalau misalnya itu kan bisa hilang itu kambing atau keluar kambing gitu. Jadi bagi saya masuk akal kenapa itu ditutup. Dan kenapa jarak pagarnya jauh? Ya karena properti yang dimiliki oleh Al Zaitun ini tanahnya luas sekali. Jadi memang kalau halaman rumah saya 10 meter berarti kan pagarnya 10 meter. Nah ini kalau misalnya halaman rumah saya itu 1 kilometer, maka ya pagarnya 1 kilo dong. Itu yang membuat bahwa orang masuknya susah gitu. Terlepas dijaga atau tidak dijaga, ya rumah kita kan ada satpamnya, kadang-kadang dijaga. Nah itu dijelaskan sama Pak Panji Gumilang. Jadi bagi saya masuk akal saya hal seperti ini kan. Gitu. Tapi selebihnya saya tidak terlalu masuk ke ranah lebih dalam. Kenapa? Saya pun sebenarnya ini masjid banget bagus. Berapa ini bangunnya? Belum lagi tanah-tanahnya ribuan hektar. Saya tahu dari mana karena Al Zaitun pembayar PBB itu misalnya bayarnya ke Pemda Indramayu kan gitu. Bayar listriknya 100 berapa juta, 110 jutaan kan gitu. Uangnya dari mana? Saya pengen dong jadi kaya tapi yang halal atau iban gitu. Kalau pejabat kalau pengen kaya kan bahaya kalau tidak halal kan gitu. Ya, jadi pengusaha nanti pengusaha agribisnis. Saya bilang fokus saya pada saat datang ke Al Zaitun, fokus di kepala saya itu adalah bagaimana caranya bisa memajukan pertanian orang Indramayu. Banyak petani-petani di Indramayu yang sekarang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena mereka bertani tradisional. Nelayan-nelayannya pun banyak yang meninggal ketika naik kapal pergi ke laut, pulang dalam keadaan meninggal. Nah, di Al Zaitun saya tahu pada saat itu adalah bisa memproduksi padi dengan lebih efektif dan efisien secara modern. Maka saya minta tolong, pokoknya saya akan kirim banyak petani untuk datang sini untuk belajar. Silakan. Bahkan saya akan membuat ini kapal-kapal ini menjadi contoh supaya para pembuat kapal di Karangsong Indramayu kan banyak pembuat kapal supaya bisa mencontoh prototipe atau kapal yang dibuat oleh Al Zaitun yang mana itu lebih aman. Banyak yang nelayan itu kalau pernah ke gudang kapal itu kan ada kayak kotaknya itu buat dieselnya atau apa, itu banyak yang meninggal karena terhirup asap. Nah, di Al Zaitun itu bikin kapal itu bagus gitu, nggak begitu. Jadi saya fokusnya ke situ, saya tidak bicara, saya nggak fokus saya itu nggak ke arah yang agama Pak. Saya cuma fokusnya tentang petani sama nelayan supaya bisa diajarkan lebih bagus. Selebihnya ya tidak cuma di benak saya, ini uangnya banyak banget bisa beli ribuan, ini bicara triliun lah gitu. Tapi kan saya tidak sopan, asas kesopanan tidak mungkin saya nanya uangnya dari mana. Saya cuma kok kaya banget, hebat amat gitu. Nah, dibilang katanya itu dari usaha bisnis dan lain-lain. Dan sekarang ya akhirnya saya jadi tahu bahwa ada beberapa ini saya sebagai pemirsa saya melihat bahwa di berita-berita dikatakan bahwa ada rekening-rekening yang dibekukan oleh PPATK dan tidak mungkin PPATK membekukan rekening mbak atau mas kalau tidak ada indikasi kan. Benar atau salah nanti pengadilan yang memutuskan, tapi saat ini ada indikasi seperti sampai hadirnya saya saat ini diundang oleh penyidik Reskrim. Ini kan berarti ada hal peristiwa hukum, ada dugaan-dugaan. Nah, ini kita lihatlah di mana ke depannya. Dan nanti saya juga pengen tahu ada apa di dalam sana. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak ya. Boleh mendapat tegasan lagi apa? Apakah saat abang menjabat itu ada kerjasama yang terjadi antara Kabupaten Indramayu ada itu mungkin dengan adanya transportasi? Secara formal yang saya tahu tidak ada kerjasama antara Pemda Indramayu
dengan Al Zaitun. Kalau personal saya tidak tahu. Nah kalau saya personal tidak ada kan itu. Pernah nggak saya menerima sesuatu dari Al Zaitun? Pernah, yaitu jas dan peci pas saya datang waktu itu. Tapi kalau misalnya kayak uang atau apa, kan nanti PPATK bisa membuktikan kan uang-uang di rekening saya itu uang dari mana. Tapi kalau dari Pemda ke Al Zaitun itu ada nggak Pak? Bisa mungkin kerjasama? Setahu saya tidak ada. Jadi Pemda itu mendapatkan retribusi ya paling dari PBB. Terus mungkin kalau setahu saya cuma PBB deh. Karena yang lainnya kan kalau Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Jadi perizinannya untuk Ponpes itu dari Kementerian Agama. Dan kalau ada anggaran-anggaran dari pemerintah kepada Ponpes itu mungkin dana BOS ya. BOS itu kan kepada siswanya. Tapi kalau dari Pemda saya ingat-ingat kembali tidak ada dan mungkin hanya perizinan. Kalau perizinan memang ada biaya. Ya. Ya, sama-sama. Gini. Kita dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira. yang mau disampaikan nanti kepada ini. Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang. Itu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Pak Panji Gumilang. Ya sudah, keliling-keliling melihat apa yang waktu itu Mas Luki mau lihat apa tentang Al Zaitun. Saya mau lihat semuanya yang heboh-heboh ini, karena saya bilang heboh karena memang semua serba besar. Ini pesantren terbesar se-Indonesia, tanahnya besar sekali. Al Zaitun ini juga pembayar PBB terbesar di Indramayu itu. Dan bayar listriknya pun mahal. Jadi saya pengen tahu kenapa listriknya bisa mahal. Terus buat apa lahannya besar? Ternyata ditunjukin tuh lahannya dipakai untuk bertani secara modern, secara tersusun sistem yang lebih baik, peternakannya ada, dan lain-lain. Dan saya lihat juga masjidnya besar sekali, daya tampungnya setahu saya itu bisa sampai puluhan ribu, bahkan lebih besar daripada daya tampungnya daripada Istiqlal. Dan ada kapal-kapal yang dibuat yang dimiliki oleh Al Zaitun, kapal-kapal laut yang mungkin sekitar berapa gross ton gitu, mungkin harga itu mahal-mahal. Jadi saya lihat semua, pas mau pulang terus ditanya, diajak besok dapat ya, saya ulang tahun. Oh, ulang tahun, wah acaranya di mana? Di sini kok. Saya pikir karena Pak Panji sudah berumur ya, mungkin akan dirayakan bersama anak cucunya dan staf-stafnya sedikit kecilan. Maka keesokan harinya tanggal 30 Juli saya datang lagi dengan baju casual, saya pakai kemeja biasa, tak pakai batik, tak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget. Mobilnya itu udah ratusan dan peserta tamunya itu ribuan.
buat orang pada pakai jas rapi-rapi. Saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah nggak memungkinkan kan, jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu, dipinjemin jas, nggak ada bensinnya gitu. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya, dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan. Maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala dari sana, menyambut, dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini karena besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan, terus mengajarkan ilmu bukan agama saja tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni itu. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji bilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah assalamualaikum Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, baca intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir sempat bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan, yang ada nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia, akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten pada saat itu, satu stroke. Dan itu yang aneh ya cuman hari itu saja, dan kata-kata yang shalom alaikum itu. Selebihnya pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja, normal-normal saja. Kalau kita lihat bahwa santrinya begitu rapi, ya saya pikir ini berarti disiplin yang bagus. Apakah tidak heran dengan lihat soft-softnya yang bercampur? Karena pada saat acara satu sore itu bukan acara sholat, itu acara duduk di masjid, bukan acara sholat kan. Jadi saya pikir ya wajar saja. Nah lalu di video yang beredar ada sholat berjamaah, sholat Idul Fitri, yang mana sambil bercampur. Itu di hari yang berbeda, momen yang berbeda, karena saya sudah di Jakarta, saya sudah mengundurkan diri dari wakil bupati pada saat itu. Jadi saya nggak ada di acara sholat itu. Jadi saya tidak pernah sholat di tempat lain. Saya sholat asarnya saya di luar. Sholat asar di luar. Pas datang sudah sholat zuhur, jadi saya tidak sholat di situ, dan saya tidak pernah sholat yang bersama, apalagi sholat id kan. Saya nggak ada di situ. Nah, itu sebabnya saya akan bersaksi apa yang saya ketahui, apa yang saya alami. Saya tidak akan proses membela ataupun menyebutkan, karena saksi ya saksi saja. Mungkin tapi kalau itu sempat bertemu lagi dengan Pak Panji, ada komunikasi secara personal yang terjalin? Setelah bertemu 2 kali itu saya tidak pernah ketemu lagi. Kalau personal hubungan, mungkin kayak saling menyapa, ya tentunya kan. Karena kan kita nggak musuhan kan itu. Cuman kita belum sempat, karena beberapa kali kan sempat kapan mau sholat Jumat di situ, lah dilalahnya sayanya nggak pernah sempat pas hari Jumat di situ. Terus memang sepulang saya dari Al Zaitun pada saat itu setelah tanggal 30 kan banyak foto-foto beredar, ada beberapa dari tim internal lah, tim yang nggak internal banget itu pada ngomong, Pak jangan ke Al Zaitun. Kenapa? Al Zaitun itu begini. Ini begini itu seperti apa? Nyeleneh, ada hal yang ngawur, ada kasus-kasus. Saya bilang kalau nyeleneh seperti apa? Mumpung saya masih bisa komunikasi sama Pak Panji, saya akan menanyakan kenyelenehannya seperti apa.
apa ada tentang yang orang kalau zina tuh bisa dibayar dosa dosa itu bisa dibayar. Saya bilang sama dia, ini kamu serius, kalau kamu memang serius saya pertama akan tanya sama orang, setelah itu saya akan nanya sama MUI, habis itu kita ke Kanwil nih, Kanwil Pak, kenapa saya menjadi penting urusan ini buat saya, karena saya di podium ngomong betapa beruntungnya ibu bapak yang menyekolahkan anaknya di Al-Zaitun, karena saya lihat konteksnya ini sekolahnya bagus, rapi, pesantrennya rapi, muridnya yang mau nyapu di pinggir jalan, tahu bagaimana cara bertani dan berusaha, tapi ilmu ngajinya ada. Sebab itu saya bilang betapa beruntungnya. Tapi kalau ternyata ini terbukti, kan berarti saya harus marah dong sama bapaknya. Berarti membuat saya menjadi pempromot, tapi ini ada hal buruk. Tapi ternyata orang-orang yang bilang itu nggak ada yang mau bersaksi, malah cuma tataran katanya. Sehingga itu membuat saya jadi cuma prinsip kan gitu. Tapi kalau memang ada, nanti saya bisa mengadvokasi lah, minimal saya bertabayun sama Pak Panji. Setelah itu saya akan tanya sama MUI, ketua MUI di Indramayu saya juga kenal, habis itu kita ke kantor Kanwil, tapi tidak ada. Jadi lah, habis itu hubungan saya sama Al-Zaitun ya cuma berakhir di datangnya pada saat itu cuma 2 kali tahun lalu. Terus kalau komunikasinya sebenarnya apa? Tapi tidak lanjut soal yang tadi Bapak komunikasi ke Kanwil itu belum sempat terlaksana waktu masuk ke Belum sempat karena tidak ada orang yang mau untuk menyampaikan. Kalau kan saya tanya, Pak, begini bisa kan kamu melihat atau tidak? Saya tahu Pak, tapi temanmu yang mana? Supaya ini tidak menjadi tantangan kita. Kita itu bisa menjadi kepada saya juga kan? Lah, saya di situ bukan cuma duduk diam, tapi saya juga mempromot. Malahan ada beberapa pertanyaan media pada saja yang bagaimana rasanya masuk ke dalam masa itu. Saya sebenarnya sempat heran ada media yang nanya seperti itu. Memang rasanya seperti apa sih masuk pesantren? Kok udah ratusan pesantren yang saya masuki dan saya menjadi tamu. Ya rasanya biasa-biasa saja melihat fasilitas dan lain-lain kan. Tapi kok ini sampai ada pertanyaan seperti itu. Lalu saya ceritakan dia nggak ada apa-apa, biasa aja. Bahkan dari pagar depan, kenapa pagar itu ditutup? Karena saya tanya, kenapa pagar itu tutup? Orang kalau mau sholat seperti apa? Ya sholat aja, tapi pagar ditutup itu kan karena kita punya aset banyak. Lihat dulu, saya kan dulu itu kambingnya kan memang dibubar, kambingnya kan banyak. Kalau misalnya itu kan bisa hilang itu kambing atau keluar kambing gitu. Jadi bagi saya masuk akal kenapa itu ditutup. Dan kenapa jarak pagarnya jauh? Ya karena properti yang dimiliki oleh Al-Zaitun ini tanahnya luas sekali. Jadi memang kalau halaman rumah saya 10 meter, berarti kan pagarnya 10 meter. Nah ini kalau misalnya halaman rumah saya itu 1 kilometer, maka ya pagarnya 1 kilo dong. Itu yang membuat bahwa orang masuknya susah gitu. Terlepas dijaga atau tidak dijaga, ya rumah kita kan ada satpamnya, kadang-kadang dijaga. Nah itu dijelaskan sama Pak Panji Gumilang. Jadi bagi saya masuk akal saya seperti ini kan. Gitu. Tapi selebihnya saya tidak terlalu masuk ke ranah lebih dalam. Kenapa? Saya pun sebenarnya ini masjid banget bagus. Berapa ini bangunnya? Belum lagi tanah-tanahnya ribuan hektar. Saya tahu dari mana karena Al-Zaitun pembayar PBB itu misalnya bayarnya ke Pemda Indramayu kan gitu. Bayar listriknya 100 berapa juta, 170 jutaan kan gitu. Uangnya dari mana? Saya pengen dong jadi kaya tapi yang halal atau iban gitu. Kalau pejabat kalau pengen kaya kan bahaya kalau tidak halal kan gitu. Ya jadi pengusaha nanti pengusaha agribisnis gitu. Saya bilang fokus saya pada saat datang ke Al-Zaitun, fokus di kepala saya itu adalah bagaimana caranya bisa memajukan pertanian orang Indramayu. Banyak petani-petani di Indramayu yang sekarang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena mereka bertani tradisional. Nelayan-nelayannya pun banyak yang meninggal ketika naik kapal pergi ke laut, pulang dalam keadaan meninggal. Nah, di Al-Zaitun saya tahu pada saat itu adalah bisa memproduksi padi dengan lebih efektif dan efisien secara modern. Maka saya minta tolong, pokoknya saya akan kirim banyak petani untuk datang sini untuk belajar. Silakan. Bahkan saya akan membuat ini kapal-kapal ini menjadi contoh supaya para pembuat kapal di Karangsong Indramayu kan banyak pembuat kapal supaya bisa mencontoh prototipe atau kapal yang dibuat oleh Al-Zaitun yang mana itu lebih aman. Banyak yang nelayan itu kalau kena ke gudang kapal itu kan ada kayak kotaknya tuh buat dieselnya atau apa, itu banyak yang meninggal karena terhirup asap. Nah, di Al-Zaitun itu bikin kapal itu bagus itu, nggak begitu. Jadi saya fokusnya ke situ, saya tidak bicara, fokus saya itu nggak ke arah yang agama, Pak. Saya cuma fokusnya tentang petani sama nelayan supaya bisa diajarkan lebih bagus.
selebihnya ya tidak cuma di benak saya, ini uangnya banyak banget, bisa beli ribuan, ini bicara triliun lah gitu. Tapi kan saya tidak sopan, asas kesopanan tidak mungkin saya nanya uangnya dari mana. Saya cuma kok kaya banget, hebat amat gitu. Nah, dibilang adanya itu dari usaha bisnis dan lain-lain. Dan sekarang ya akhirnya saya jadi tahu bahwa ada beberapa, ini saya sebagai pemirsa saya melihat bahwa di berita-berita dikatakan bahwa ada rekening-rekening yang dibekukan oleh PPATK, dan tidak mungkin PPATK membekukan rekening Mbak atau Mas kalau tidak ada indikasi kan. Benar atau salah nanti pengadilan yang memutuskan, tapi saat ini ada indikasi seperti sampai hadirnya saya saat ini diundang oleh penyidik Reskrim. Ini kan berarti ada hal peristiwa hukum, ada dugaan-dugaan. Nah, ini kita lihatlah gimana ke depannya, dan nanti saya juga pengen tahu ada apa di dalam sana. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak ya. boleh mendapat tegas Apa? Iya. Apakah saat abang menjabat itu ada kerjasama yang terjalin antara Kabupaten Indramayu dengan Alza itu mungkin dengan adanya transportasi? Secara formal yang saya tahu tidak ada kerjasama antara Pemda Indramayu dengan Alza itu. Kalau personal saya tidak tahu. Nah, kalau saya personal tidak ada kan itu. Pernah nggak saya menerima sesuatu dari Alza itu? Pernah, yaitu jas dan peci yang pas saya datang waktu itu. Tapi kalau misalnya kayak uang atau apa, kan nanti PPATK bisa membuktikan kan uang di rekening saya itu uang dari mana. Tapi kalau dari Pemda ke Alza itu ada nggak Pak? Mungkin kerjasama? Setahu saya tidak ada. Jadi Pemda itu mendapatkan retribusi ya paling dari PBB. Terus mungkin kalau setahu saya cuma PBB deh. Karena yang lainnya kan kalau Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Kan gitu. Jadi perizinannya untuk Ponpes itu dari Kementerian Agama. Dan kalau ada anggaran-anggaran dari pemerintah kepada Ponpes itu mungkin dana BOS ya. BOS itu kan kepada siswanya. Tapi kalau dari Pemda saya ingat kembali tidak ada, dan mungkin hanya perizinan. Kalau perizinan memang ada biaya. Ya. Ya, sama-sama. Gini. Sudah lihat. Surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu. Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah, terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang. Itu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Pak Panji Gumilang. Ya sudah, keliling-keliling melihat apa yang waktu itu Mas Luki mau lihat apa tentang Al Zaitun. Saya mau lihat semuanya yang
heboh-heboh ini, karena saya bilang heboh karena memang semua serba besar. Ini pesantren terbesar se-Indonesia, tanahnya besar sekali. Al Zaitun juga pembayar PBB terbesar di Indramayu gitu. Dan bayar listriknya pun mahal. Jadi saya pengen tahu kenapa listriknya bisa mahal. Terus buat apa lahannya besar? Ternyata ditunjukin tuh lahannya dipakai untuk bertani secara modern, secara tersusun sistem yang lebih baik, peternakannya ada, dan lain-lain. Dan saya lihat juga masjidnya besar sekali, daya tampungnya setahu saya itu bisa sampai puluhan ribu, bahkan lebih besar daripada daya tampungnya daripada Istiqlal. Dan ada kapal-kapal yang dibuat yang dimiliki oleh Al Zaitun, kapal-kapal laut yang mungkin sekitar berapa gross ton gitu, mungkin harga itu mahal-mahal. Jadi saya lihat semua, pas mau pulang terus ditanya, diajak besok datang ya, saya ulang tahun. Oh, ulang tahun. Wah, acaranya di mana? Di sini kok. Saya pikir karena Bapak ini sudah berumur ya, mungkin akan dirayakan bersama anak cucunya dan staf-stafnya sedikit kecil-kecilan. Maka keesokan harinya tanggal 30 Juli saya datang lagi dengan baju seksual, saya pakai kemeja biasa, nggak pakai batik, nggak pakai jas. Tapi saya kaget karena lihat tamunya banyak banget. Mobilnya itu udah ratusan dan peserta tamunya itu ribuan. Buat orang pada pakai jas rapi-rapi, saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah nggak memungkinkan, kan jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu, dipinjemin jas, nggak ada bensinnya gitu. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya. Dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan. Maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala daerah di sana menyambut, dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini, karena besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalan itu, di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan, terus mengajarkan ilmu bukan agama saja, tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni-testimoni itu. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji bilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah Assalamualaikum Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain kan. Saya intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi, beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu, Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan, yang ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri, karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia, akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri, walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal, sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk, terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten pada saat itu, satu stroke. Dan itu yang aneh, ya cuma hari itu saja dari kata-kata yang Shalom Alaikum itu. Selebihnya pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja, normal-normal saja. Kalau kita lihat bahwa santrinya begitu rapi, ya saya pikir ini berarti disiplin yang bagus. Apakah tidak heran dengan lihat soft-softnya yang bercampur? Karena pada saat acara satu sore itu bukan acara sholat, itu acara duduk di masjid, bukan acara sholat kan. Jadi saya pikir ya wajar saja. Nah lalu di video yang beredar ada sholat berjamaah, sholat Idul Fitri, yang mana sambil bercampur. Itu di hari yang berbeda, momen yang berbeda, karena saya sudah di Jakarta, saya sudah mengundurkan diri dari wakil bupati pada saat itu. Jadi saya nggak ada di acara sholat itu. Jadi saya tidak pernah sholat di tempat lain. Saya sholatnya waktu sholat asarnya saya di luar.
sholat asar di luar. Pas datang sudah sholat tidur, jadi saya tidak sholat di situ dan saya tidak pernah sholat yang bersama, apalagi sholat id kan, saya nggak ada di situ. Nah, itu sebabnya saya akan bersaksi apa yang saya ketahui, apa yang saya alami. Saya tidak akan proses membela ataupun menyebutkan, karena saksi ya saksi saja kan. Mungkin nanti setelah itu sempat bertemu lagi dengan Pak Panji, ada komunikasi secara personal yang terjalin. Setelah bertemu 2 kali itu saya tidak pernah ketemu lagi. Kalau personal hubungan apa mungkin kayak saling menyapa ya tentunya kan, karena kan kita nggak musuhan kan itu. Cuman kita belum sempat, karena beberapa kali kan sempat kapan sholat Jumat di situ, lah dilalahnya sayanya nggak pernah sempat pas hari Jumat di situ. Terus memang sepulang saya dari Al Zaitun pada saat itu setelah tanggal 30 kan banyak foto-foto beredar, ada beberapa dari tim internal lah, tim yang nggak internal banget itu pada ngomong, Pak jangan ke Al Zaitun. Kenapa? Al Zaitun itu begini, ini begini itu seperti apa? Nyeleneh, ada hal-hal yang ngawur, ada kasus-kasus. Saya bilang kalau nyeleneh seperti apa? Mumpung saya masih bisa komunikasi sama Pak Panji, saya akan menanyakan kenyelenehannya seperti apa. Apa ada lagi tentang yang orang kalau zina tuh bisa dibayar dosa itu bisa dibayar. Saya bilang sama dia, ini kamu serius, kalau kamu memang serius, saya pertama akan tanya sama Pak Panji. Setelah itu saya akan nanya sama MI, habis itu kita ke Kanwil nih, Kanwil Pak, kenapa saya menjadi penting urusan ini buat saya? Karena saya di podium ngomong, betapa beruntungnya ibu bapak yang menyekolahkan anaknya di Al Zaitun. Karena saya lihat konteksnya, ini sekolahnya bagus, rapi, pesantrennya rapi, muridnya yang mau nyapu di pinggir jalan, tahu bagaimana cara bertani dan berusaha, tapi ilmu ngajinya ada. Sebabnya saya bilang betapa beruntungnya. Tapi kalau ternyata ini terbukti, kan berarti saya harus marah dong sama Pak Panji. Pak Panji membuat saya menjadi pempromot, tapi ini ada hal buruk. Tapi ternyata orang-orang yang bilang itu nggak ada yang mau bersaksi, malah cuma tataran katanya. Sehingga itu membuat saya jadi cuma prinsip kan. Tapi kalau memang ada, nanti saya bisa mengadvokasi lah, minimal saya bertabayun sama Pak Panji. Setelah itu saya akan tanya sama MUI, ketua MUI di Damayu saya juga kenal, habis itu kita ke kantor Kanwil, tapi tidak ada. Jadi sudah, habis itu hubungan saya sama Al Zaitun ya cuma berakhir di datangnya pada saat itu cuma 2 kali tahun lalu. Terus kalau komunikasi ya sekedar menyapa Tapi saja. tidak lanjut soal yang tadi Bapak komunikasi ke kami itu belum sempat terlaksana waktu masuk ke ritual. Belum sempat karena tidak ada orang yang mau untuk menyampaikan. Kalau kan saya tanya, Pak, begini bisa kan kamu melihat atau tidak? Saya tahu Pak, tapi temanmu yang mana? Supaya ini tidak menjadi tantangan kita. Ini kita itu bisa menjadi kepada saya juga kan? Lah wong saya di situ bukan cuma duduk diam, tapi saya juga mempromot. Malahan ada beberapa pertanyaan media pada saat itu yang bagaimana rasanya masuk ke dalam masa itu. Saya sebenarnya sempat heran ada media yang nanya seperti itu. Memang rasanya seperti apa sih masuk ke pesantren? Kok udah ratusan pesantren yang saya masuki dan saya menjadi tamu. Ya rasanya biasa-biasa saja melihat fasilitas dan lain-lain kan. Tapi kok ini sampai ada pertanyaan seperti itu. Lalu saya ceritakan dia nggak ada apa-apa, biasa aja. Bahkan dari pagar depan, kenapa pagar itu tutup? Karena saya tanya, kenapa pagar itu tutup? Orang kalau mau sholat seperti apa? Ya sholat aja, tapi pagar tutup itu kan kadang-kadang kita punya aset banyak. Lihat dulu, misalkan dulu itu kambing-kambingnya kan memang diumbar, kambingnya kan banyak. Kalau misalkan itu kan bisa hilang itu kambing atau keluar kambing gitu. Jadi bagi saya masuk akal kenapa itu ditutup. Dan kenapa jarak pagarnya jauh? Ya karena properti yang dimiliki oleh Al Zaitun ini tanahnya luas sekali. Jadi memang kalau halaman rumah saya 10 meter berarti kan pagarnya 10 meter. Nah ini kalau misalnya halaman rumah saya itu 1 kilometer, maka ya pagarnya 1 kilo dong. Itu yang membuat bahwa orang masuknya susah gitu. Terlepas dijaga atau tidak dijaga, ya rumah kita kan ada satpamnya, kadang-kadang dijaga. Nah itu dijelaskan sama Pak Panji Gumilang. Jadi bagi saya masuk akal saya hal seperti ini kan. Gitu. Tapi selebihnya saya tidak terlalu masuk ke ranah lebih dalam. Kenapa? Saya pun sebenarnya ini masjid banget bagus. Berapa ini bangunnya? Belum lagi tanah-tanahnya ribuan hektar. Saya tahu dari mana, karena Al Zaitun pembayar PBB terus misalnya bayarnya ke
ke Pemda Indramayu kan gitu. Bayar listriknya 100 berapa juta, 170 jutaan kan gitu. Uangnya dari mana? Saya pengen dong jadi kaya, tapi yang halal atau iban gitu. Kalau pejabat kalau pengen kaya kan bahaya kalau tidak halal kan gitu. Ya, jadi pengusaha nanti pengusaha agribisnis. Saya bilang fokus saya pada saat datang ke Al Zaitun, fokus di kepala saya itu adalah bagaimana caranya bisa memajukan pertanian orang Indramayu. Banyak petani-petani di Indramayu yang sekarang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena mereka bertani secara tradisional. Nelayan-nelayannya pun banyak yang meninggal ketika naik kapal pergi ke laut, pulang dalam keadaan meninggal. Nah, di Al Zaitun saya tahu pada saat itu adalah bisa memproduksi padi dengan lebih efektif dan efisien secara modern. Maka saya minta tolong, pokoknya saya akan kirim banyak petani untuk datang sini untuk belajar. Silakan. Bahkan saya akan membuat ini kapal-kapal ini menjadi contoh supaya para pembuat kapal di Karangsong Indramayu kan banyak pembuat kapal supaya bisa mencontoh prototipe atau kapal yang dibuat oleh Al Zaitun yang mana itu lebih aman. Banyak yang nelayan itu kalau kena ke gudang kapal itu kan ada kayak kotaknya tuh buat dieselnya atau apa, itu banyak yang meninggal karena terhirup asap. Nah, di Al Zaitun itu bikin kapal itu bagus gitu, nggak begitu. Jadi saya fokus ke situ, saya tidak bicara, saya nggak fokus saya itu nggak ke arah yang agama kan, saya cuma fokusnya tentang petani sama nelayan supaya bisa diajarkan lebih bagus. Selebihnya ya tidak cuma di benak saya, ini uangnya banyak banget bisa beli ribuan, ini bicara triliun lah gitu. Tapi kan saya tidak sopan, asas kesopanan tidak mungkin saya nanya uangnya dari mana. Saya cuma kok kaya banget, hebat amat gitu. Nah, dibilang katanya itu dari usaha bisnis dan lain-lain. Dan sekarang ya akhirnya saya jadi tahu bahwa ada beberapa, ini saya sebagai pemirsa saya melihat bahwa di berita-berita dikatakan bahwa ada rekening-rekening yang dibekukan oleh PPATK dan tidak mungkin PPATK membekukan rekening mbak atau mas kalau tidak ada indikasi kan. Benar atau salah nanti pengadilan yang memutuskan, tapi saat ini ada indikasi seperti sampai hadirnya saya saat ini diundang oleh penyidik Reskrim. Ini kan berarti ada hal peristiwa hukum, ada dugaan-dugaan. Nah, ini kita lihatlah di mana ke depannya. Dan nanti saya juga pengen tahu ada apa di dalam sana. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak ya. Boleh mendapat penjelasan lagi Apa? Iya. Apakah saat abang menjabat itu ada kerjasama yang terjadi antara Kabupaten Indramayu dengan Al Zaitun mungkin dengan adanya transfer uang? Secara formal yang saya tahu tidak ada kerjasama antara Pemda Indramayu dengan Al Zaitun. Kalau personal saya tidak tahu. Nah, kalau saya personal tidak ada kan itu. Pernah nggak saya menerima sesuatu dari Al Zaitun? Pernah, yaitu jas dan peci yang pas saya datang waktu itu. Tapi kalau misalnya kayak uang atau apa, kan nanti PPATK bisa membuktikan kan uang-uang di rekening saya itu uang dari mana kan. Tapi kalau dari Pemda ke Al Zaitun itu ada nggak? Bisa mesti kerjasama? Setahu saya tidak ada. Jadi Pemda itu mendapatkan retribusi ya paling dari PBB. Terus mungkin kalau setahu saya cuma PBB deh. Karena yang lainnya kan kalau Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Jadi perizinannya untuk Ponpes itu dari Kementerian Agama. Dan kalau ada anggaran-anggaran dari pemerintah kepada Ponpes itu mungkin dana BOS ya. BOS itu kan kepada siswanya. Tapi kalau dari Pemda saya ingat-ingat kembali tidak ada dan mungkin hanya perizinan. Kalau perizinan memang ada biaya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu Greg. Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya
menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Rukyah Game Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah, terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang. Itu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Pak Panji Gumilang. Ya sudah, keliling-keliling melihat apa yang waktu itu Mas Luki mau lihat apa tentang Al Zaitun. Saya mau lihat semuanya yang heboh-heboh ini, karena saya bilang heboh karena memang semua serba besar. Ini pesantren terbesar se-Indonesia, tanahnya besar sekali. Al Zaitun ini juga pembayar PBB terbesar di Indramayu itu, dan bayar listriknya pun mahal. Jadi saya pengen tahu kenapa listriknya bisa mahal, terus buat apa lahannya besar. Ternyata ditunjukin tuh lahannya dipakai untuk bertani secara modern, secara sistem yang lebih baik, peternakannya ada, dan lain-lain. Dan saya lihat juga masjidnya besar sekali, daya tampungnya setahu saya itu sampai puluhan ribu, bahkan lebih besar daripada daya tampungnya daripada Istiqlal. Dan ada kapal-kapal yang dibuat yang dimiliki oleh Al Zaitun, kapal-kapal laut yang mungkin sekitar berapa gross ton gitu, mungkin harga itu mahal-mahal. Jadi saya lihat semua, pas mau pulang terus ditanya, diajak besok datang ya, saya ulang tahun. Oh, ulang tahun, wah, acaranya di mana? Di sini kok. Saya pikir karena Pak Panji sudah berumur ya, mungkin akan dirayakan bersama anak cucunya dan staf-stafnya sedikit kecilan. Maka keesokan harinya tanggal 30 Juli saya datang lagi dengan baju casual, saya pakai kemeja biasa, nggak pakai batik, nggak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget, mobilnya itu udah ratusan dan peserta tamunya itu ribuan orang, pada pakai jas rapi-rapi. Saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah nggak memungkinkan, kan jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu, dipinjemin jas, nggak ada bensinnya di sini. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya. Dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan. Maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala daerah di sana. Menyambut, dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini. Pesantren besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan, terus mengajarkan ilmu bukan agama saja, tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya mau berikan testimoni itu. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji bilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah assalamualaikum Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut dan Beki dan lain-lain kan. Saya ngaji. Tapi ini baru pertama nih saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi? Saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir sempat bisa bikin bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan. Yang ada nyambung-nyambung gitu.
terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan gitu, sesuai dengan konten pada saat itu satu stroke. Dan itu yang aneh ya cuman hari itu saja dari kata-kata yang shalom alaihim itu. Selebihnya pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semua berjalan baik-baik saja, normal-normal saja. Kalau kita lihat bahwa santrinya begitu rapi, ya saya pikir ini berarti disiplin yang bagus. Apakah tidak heran dengan lihat soft-softnya yang bercampur? Karena pada saat acara satu solo itu bukan acara sholat, itu acara duduk di masjid, bukan acara sholat kan. Jadi saya pikir ya wajar saja. Nah lalu di video yang beredar ada sholat berjamaah, sholat Idul Fitri yang mana softnya bercampur. Itu di hari yang berbeda, momen yang berbeda karena saya sudah di Jakarta, saya sudah mengundurkan diri dari wakil bupati pada saat itu. Jadi saya nggak ada di acara sholat itu. Jadi saya tidak pernah sholat di Muhammad Alamin. Saya sholatnya waktu sholat asarnya saya di luar. Sholat asar di luar. Pas datang sudah sholat tidur, jadi saya tidak sholat di situ dan saya tidak pernah sholat yang bersama, apalagi sholat id kan. Saya nggak ada di situ. Nah, itu sebabnya saya akan bersaksi apa yang saya ketahui, apa yang saya alami. Saya tidak akan proses membela ataupun menyebutkan karena saksi ya saksi saja kan. Mungkin nanti kalau itu sempat bertemu lagi dengan Pak Panji, ada komunikasi secara personal yang terjalin. Setelah bertemu 2 kali itu saya tidak pernah ketemu lagi. Kalau personal hubungan apa mungkin kayak saling menyapa ya tentunya kan. Karena kan kita nggak musuhan kan itu. Cuman kita belum sempat karena beberapa kali kan sempat kapan sholat Jumat di situ. Dilalahnya sayanya nggak pernah sempat pas hari Jumat di situ. Terus memang sepulang saya dari Al Zaitun pada saat itu setelah tanggal 30 kan banyak foto-foto beredar. Ada beberapa dari tim internal lah, tim gitu, yang nggak internal banget itu pada ngomong Pak jangan ke Al Zaitun. Kenapa? Al Zaitun itu begini. Ini begini-begini itu seperti apa? Jeleneh, ada hal yang ngawur, ada kasus-kasus. Saya bilang kalau jalannya seperti apa? Mumpung saya masih bisa komunikasi sama Pak Panji, saya akan menanyakan kenyelenehannya seperti apa. Apa ada lagi tentang yang orang kalau zina tuh bisa dibayar dosa itu bisa dibayar. Saya bilang sama dia, ini kamu serius, kalau kamu memang serius, saya pertama akan tanya sama Pak Panji. Setelah itu saya akan nanya sama MUI, habis itu kita ke Kanwil nih, Kanwil Jepang. Kenapa saya menjadi penting urusan ini buat saya? Karena saya di podium ngomong, betapa beruntungnya ibu bapak yang menyekolahkan anaknya di Al Zaitun. Karena saya lihat konteksnya, ini sekolahnya bagus, rapi, pesantrennya rapi, muridnya yang mau nyapu di pinggir jalan, tahu bagaimana cara bertani dan berusaha, tapi ilmu ngajinya ada. Sebabnya saya bilang betapa beruntungnya. Tapi kalau ternyata ini terbukti, kan berarti saya harus marah dong sama Pak Panji. Pak Panji membuat saya menjadi mempromot, tapi ini ada hal buruk. Tapi ternyata orang-orang yang bilang itu nggak ada yang mau bersaksi, malah cuma tataran katanya. Sehingga itu membuat saya jadi cuma prinsip kan gitu. Tapi kalau memang ada, nanti saya bisa mengadvokasi lah minimal saya bertabayun sama Pak Panji. Setelah itu saya akan tanya sama MUI, ketua MUI di Indramayu saya juga kenal, habis itu kita ke kantor Kanwil, tapi tidak ada. Jadi sudah, habis itu hubungan saya sama Al Zaitun ya cuma berakhir di datangnya pada saat itu cuma 2 kali tahun lalu. Terus kalau komunikasi ya sebenarnya apa? Tapi tidak lanjut soal yang tadi bakal komunikasi Kanwil itu belum sempat terlaksana waktu masuk ke belum sempat karena tidak ada orang yang mau untuk menyampaikan. Kalau kan saya tanya, Pak, begini bisa kan kamu melihat atau tidak? Saya tahu apa, tapi temanmu yang mana? Supaya ini tidak menjadi tantangan kita. Ini kita itu bisa menjadi kepada saya juga kan? Lah wong saya di situ bukan cuma duduk diam, tapi saya juga mempromot. Malahan ada beberapa pertanyaan media pada saat itu yang bagaimana rasanya masuk ke dalam Al Zaitun.
saya sebenarnya sempat heran ada media yang nanya seperti itu. Memang rasanya seperti apa sih masuk pesantren? Toh udah ratusan pesantren yang saya masuki dan saya menjadi tamu. Ya rasanya biasa-biasa saja melihat fasilitas dan lain-lain kan. Tapi kok ini sampai ada pertanyaan seperti itu? Lalu saya ceritakan dia nggak ada apa-apa, biasa aja. Bahkan dari pagar depan, kenapa pagar itu ditutup? Karena saya tanya, kenapa pagar itu ditutup? Orang kalau mau sholat seperti apa? Ya sholat aja, tapi pagar ditutup itu kan karena kita punya aset banyak. Lihat dulu, saya kan belum itu kambingnya kan memang dibubar, kambingnya kan banyak. Kalau misalnya itu kan bisa hilang itu kambing atau keluar kambing gitu. Jadi bagi saya masuk akal kenapa itu ditutup. Dan kenapa jarak pagarnya jauh? Ya karena properti yang dimiliki oleh Al Zaitun ini tanahnya luas sekali. Jadi memang kalau halaman rumah saya 10 meter, berarti kan pagarnya 10 meter. Nah ini kalau misalnya halaman rumah saya itu 1 kilometer, maka ya pagarnya 1 kilo dong. Itu yang membuat bahwa orang masuknya susah gitu. Terlepas dijaga atau tidak dijaga, ya rumah kita kan ada satpamnya, kadang-kadang dijaga. Nah itu dijelaskan sama Pak Panji Gumilang. Jadi bagi saya masuk akal saya hal seperti ini kan. Gitu. Tapi selebihnya saya tidak terlalu masuk ke ranah lebih dalam. Kenapa? Saya pun sebenarnya ini masjid banget bagus. Berapa ini bangunnya? Belum lagi tanah-tanahnya ribuan hektar. Saya tahu dari mana karena Al Zaitun pembayar PBB dulu misalnya bayarnya ke Pemda Indramayu kan gitu. Bayar listriknya 100 berapa juta, 170 jutaan kan gitu. Uangnya dari mana? Saya pengen dong jadi kaya tapi yang halal atau iban gitu. Kalau pejabat kalau pengen kaya kan bahaya kalau tidak halal kan gitu. Ya, jadi pengusaha, nanti pengusaha agribisnis gitu. Saya bilang fokus saya pada saat datang ke Al Zaitun, fokus di kepala saya itu adalah bagaimana caranya bisa memajukan pertanian orang Indramayu. Banyak petani-petani di Indramayu yang sekarang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena mereka bertani tradisional. Nelayan-nelayannya pun banyak yang meninggal ketika naik kapal pergi ke laut, pulang dalam keadaan meninggal. Nah, di Al Zaitun saya tahu pada saat itu adalah bisa memproduksi padi dengan lebih efektif, efisien secara modern. Maka saya minta tolong, pokoknya saya akan kirim banyak petani untuk datang sini untuk belajar. Silakan. Bahkan saya akan membuat ini kapal-kapal ini menjadi contoh supaya para pembuat kapal di Karangsong Indramayu kan banyak pembuat kapal supaya bisa mencontoh prototipe atau kapal yang dibuat oleh Al Zaitun yang mana itu lebih aman. Banyak yang nelayan itu kalau kena ke gudang kapal itu kan ada kayak kotaknya tuh buat dieselnya atau apa, itu banyak yang meninggal karena terhirup asap. Nah, di Al Zaitun itu bikin kapal itu bagus gitu, nggak begitu. Jadi saya fokusnya ke situ, saya tidak bicara, saya nggak fokus saya itu nggak ke arah yang agama, Pak. Saya cuma fokusnya tentang petani sama nelayan supaya bisa diajarkan lebih bagus. Selebihnya ya tidak cuma di benak saya, ini uangnya banyak banget bisa beli ribuan, ini bicara triliun lah gitu. Tapi kan saya tidak sopan, asas kesopanan tidak mungkin saya nanya uangnya dari mana. Saya cuma kok kaya banget, hebat amat gitu. Nah, dibilang katanya itu dari usaha bisnis dan lain-lain. Dan sekarang ya akhirnya saya jadi tahu bahwa ada beberapa ini saya sebagai pemirsa saya melihat bahwa di berita-berita dikatakan bahwa ada rekening-rekening yang dibekukan oleh PPATK dan tidak mungkin PPATK membekukan rekening mbak atau mas kalau tidak ada indikasi kan. Benar atau salah nanti pengadilan yang memutuskan, tapi saat ini ada indikasi seperti sampai hadirnya saya saat ini diundang oleh penyidik Reskrim. Ini kan berarti ada hal peristiwa hukum, ada dugaan-dugaan. Nah, ini kita lihatlah di mana ke depannya. Dan nanti saya juga pengen tahu ada apa di dalam sana. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak ya. Boleh mendapat penjelasan lagi apa? Iya. Apakah saat abang menjabat itu ada kerjasama yang terjalin antara Kabupaten Indramayu dengan Al Zaitun mungkin dengan adanya transportasi uang? Secara formal yang saya tahu tidak ada kerjasama antara Pemda Indramayu dengan Al Zaitun. Kalau personal saya tidak tahu. Nah, kalau saya personal tidak ada kan itu. Pernah nggak saya menerima sesuatu dari Al Zaitun? Pernah, yaitu jas dan peci pas saya datang waktu itu. Tapi kalau misalnya kayak uang atau apa, kan nanti PPATK bisa membuktikan kan uang di rekening saya itu uang dari mana. Tapi kalau dari Pemda ke Al Zaitun itu ada nggak?
mungkin kerjasama? Setahu saya tidak ada. Jadi Pemda itu mendapatkan retribusi ya paling dari PBB. Terus mungkin kalau setahu saya cuma PBB deh. Karena yang lainnya kan kalau ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Kan gitu. Jadi perizinannya untuk ponpes itu dari Kementerian Agama. Dan kalau ada anggaran-anggaran dari pemerintah kepada ponpes itu mungkin dana BOS ya. BOS itu kan kepada siswanya. Tapi kalau dari Pemda saya ingat-ingat kembali tidak ada dan mungkin hanya perizinan. Kalau perizinan memang ada biaya. Ya. Oke, sama-sama. Surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu guys. Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Itu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Pak Panji Gumilang. Ya sudah, keliling-keliling melihat apa yang waktu itu Mas Luki mau lihat apa tentang Al Zaitun. Saya mau lihat semuanya yang heboh-heboh ini, karena saya bilang heboh karena memang semua serba besar. Ini pesantren terbesar se-Indonesia, tanahnya besar sekali. Al Zaitun ini juga pembayar PBB terbesar di Indramayu itu. Dan bayar listriknya pun mahal. Jadi saya pengen tahu kenapa listriknya bisa mahal. Terus buat apa lahannya besar? Ternyata ditunjukin tuh lahannya dipakai untuk bertani secara modern, secara tersusun sistem yang lebih baik, peternakannya ada, dan lain-lain. Dan saya lihat juga masjidnya besar sekali, daya tampungnya setahu saya itu bisa sampai puluhan ribu, bahkan lebih besar daripada daya tampungnya daripada Istiqlal. Dan ada kapal-kapal yang dibuat yang dimiliki oleh Al Zaitun, kapal-kapal laut yang mungkin sekitar berapa gross ton gitu, mungkin harga itu mahal-mahal. Jadi saya lihat semua, pas mau pulang terus ditanya, diajak besok datang ya, siap ulang tahun. Oh, ulang tahun, wah acaranya di mana? Di sini kok. Saya pikir karena Pak Panji sudah berumur ya, mungkin akan dirayakan bersama anak cucunya dan staf-stafnya sedikit kecilan. Maka keesokan harinya tanggal 30 Juli saya datang lagi dengan baju casual, saya pakai kemeja biasa, tak pakai batik, tak pakai jas.